Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa, selamat beribadah kepada Tuhan di minggu hari ini 2 Januari 2022. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh kita merasakan kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada umatnya. Hari ini kita masih diperkenankan menikmati hari yang baru. Itu pun semata-mata karena anugerah Tuhan. Sukacita merayakan minggu pertama di tahun 2022 ini, kita berhimpun menghadap Allah dengan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam sorotan tema kasih-Nya tidak terbatas. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 23, marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setia-Nya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin ada luapan sukacita merayakan tahun baru. Itu merupakan bukti kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kenyataannya, perayaan tersebut sering diisi dengan pesta pora yang pada akhirnya jatuh ke dalam dosa, dan kita melupakan kasih setia Tuhan. Sungguh kita harus mengakui bahwa kita lemah dan tidak berdaya. Mari kita terbuka dan jujur mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku. Memandang salib rajaku, memandang salib rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Memang kamu adalah debu, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Kasih yang kekal. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 147 ayat 14 sampai 15. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitahukan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Kita merespon dengan menyanyi NJNE 15, Ya Tuhan pengharapan kami. Ya Tuhan pengharapan kami, bagaikan rusa merindukan air, begitu juga kami anak-anak Tuhan, kami semua merindukan firman-Mu. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Yang pertama dari Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Yang kedua dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu
ya Allah Bapa di dalam sorga, Engkau yang telah memperkenankan kami memasuki hari yang kedua di tahun baru, tahun 2022 pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami kembali untuk datang beribadah kepadamu di dalam rumah-Mu yang kudus saat ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk memahami, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi, Perjanjian baru. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-soraiklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan penghimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menembusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang dialiri baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para iman dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan siapa dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berkata, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Kure sumanga puang, kure sumanga puang.
Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, di hari yang kedua di tahun baru tahun 2022 ini, di bawah sorotan tema kasihnya tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas, batu tang maangge tu pakka borona. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua yang beribadah di rumah masing-masing, tahun 2021 baru saja selesai kita jalani. Salah satu pergumulan yang sulit terlupakan adalah pandemi COVID-19. Sejak awal tahun 2020, wabah ini menggemparkan dunia. Semua lini kehidupan sangat dipengaruhinya. Tentu banyak hal yang dapat diceritakan sebagai pengalaman hidup dalam peristiwa ini. Ada banyak kisah duka yang hadir. Mungkin ada banyak orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia akibat pandemi ini. Namun sebagai orang percaya, kita juga patut mengimani bahwa dalam peristiwa ini banyak hal yang terjadi sebagai wujud dari pernyataan janji Allah kepada kita. Ada rencana Tuhan di balik semua yang terjadi di sepanjang tahun 2021 kemarin. Amin. Bacaan utama kita hari ini, Yeremia 31 ayat 7-14 berbicara tentang janji pemulihan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Penting untuk diketahui bahwa hanya ada satu perjanjian anugerah dari Allah, yakni janji kepada Abraham untuk memberkati dia dan seluruh keturunannya, dan melalui mereka Allah memberkati seluruh dunia. Perjanjian ini terus berlangsung dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun bangsa itu sering memberontak terhadap Allah. Dikatakan dalam Yeremia 30 ayat 3 bahwa Allah tetap berpegang teguh terhadap janjinya untuk terus mengasihi umatnya. Bangsa Israel pada zaman Yeremia, mereka sedang berada dalam pembuangan di Babel sebagai konsekuensi ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Namun Allah tetap pada janjinya bahwa Ia akan memulihkan Israel dan Yehuda, serta akan mengembalikan mereka ke negeri asalnya dalam keadaannya yang menderita di pembuangan. Mereka tetap dalam ikatan perjanjian Allah, karena sesungguhnya mereka dibuang ke Babel tidak sekedar sebagai hukuman akibat dosa mereka, tetapi supaya mereka juga lebih mengenal Allah. Sebab di negeri pembuangan sekalipun Allah hadir di sana hendak menebus umatnya. Sebab rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan,
melainkan rancangan damai sejahtera. Bangsa Israel dalam ketidakberdayaannya di negeri pembuangan Babel hanya dapat dibebaskan oleh anugerah dan pengasihan Allah. Amin. Penebusan adalah karya penyelamatan Allah bagi umat manusia dan seluruh ciptaan melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Penebusan kita tidak dibayar dengan uang, tetapi dibayar dengan darah anaknya Yesus Kristus. Darahnya sangat mahal. Kita dibebaskan dari perbudakan dan menjadikan kita sebagai orang merdeka yang bebas dari segala hutang dosa. Allah yang telah memilih kita di dalam Yesus Kristus bukan hanya terkait dengan masa lampau dan pada masa sekarang dengan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, tetapi juga untuk menyatakan rahasia kehendaknya tentang masa yang akan datang sebagai persiapan penggenapan waktu Tuhan. Kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas dan tidak ada seorang pun yang dapat membatasinya. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, justru Allah datang dan merelakan dirinya menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya itu ditimpakan kepada kita, karena kitalah yang berdosa. Betapa kuatnya dosa merasuk ke dalam hidup kita sehingga membuat kita tidak berdaya. Bahkan akibat terbesarnya adalah maut, kematian. Namun kekuatan Allah yang melebihi segala kekuatan apapun dalam dunia ini, termasuk kuatnya kuasa dosa, telah ditaklukkannya dan bahkan membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Nah, apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita bagikan dan lakukan dalam hidup kita? Pesan firman Tuhan yang pertama, pahamilah bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kalau kasih manusia ada batasnya. Kasih manusia bisa berubah-ubah. Hari ini kasih, besok bisa berubah menjadi benci. Tetapi kasih Allah tetap abadi dan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kedua, yakinilah bahwa Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dialah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalam Kristus ada keselamatan yang menjangkau semua orang percaya tanpa terkecuali. Karena itu, peliharalah imanmu dan nantikanlah keselamatan yang telah disediakannya pada akhir zaman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita
Bersaat teduh. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami telah disegarkan kembali oleh firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kasih Allah tidak terbatas. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami belum menyadari bahwa kasih-Mu tidak terbatas, sebab kasih kami manusia sangat terbatas. Kasih manusia bisa dengan gampang berubah-ubah, tetapi kasih Allah adalah kekal, tetap, dan untuk selama-lamanya. Mampukanlah kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku kasih di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dari pertama Tawarik, pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyi dari PKJ 148. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi
oleh kasih-Mu Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melayakkan kami datang beribadah kepadamu di hari yang kedua di tahun baru, tahun 2022 ini. Firman-Mu telah menyapa kami, yang mengingatkan kami bahwa kasih Allah tidak terbatas. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu ini akan memampukan kami menjalani tahun 2022 ini dengan tidak takut, cemas, dan khawatir. Tuhan selalu mengasihi kami, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku kasih di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi segenap warga jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Bagi yang sakit, baik itu dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami, Ibu Maria Rupka, Bapak Paulus KS, Bapak Mende Rante Doping, anak kekasih Satrio Ruba, Bapak Ruben Rata, Ibu Cornelia Lambe, anak kekasih Alfian, Bapak Benyamin Rantelili, dan mungkin masih ada yang tidak kami sebutkan namanya, tapi Tuhan tahu mereka semua dalam kondisi kelemahan tubuh. Karena itu datanglah Engkau Tuhan, hadirlah Engkau menjamah mereka. Angkat semua sakit penyakit mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk segenap warga jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka. Berkati semua kaum bapa, berkati semua kaum ibu, berkati semua pemuda, pemudi, dan anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami senantiasa dipelihara, dituntun, dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani tahun baru ini. Dengan semangat yang baru kami bekerja, kami melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dan kami terus berdoa kiranya Tuhan Engkau akan memulihkan dunia ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih kami gumuli sampai hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan nantinya. Kami mendoakan warga jemaat yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam masa tuanya. Warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkanlah mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan dalam jemaat ini, berkati Tuhan para pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pekerja kebun, dan semua pribadi yang Tuhan pakai di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, hikmat, supaya kami tetap setia menyatakan pelayanan kami di hadapan Tuhan. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami Tuhan, supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan
di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, pemerintah, bangsa dan negara kami doakan mereka supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan yang Engkau percayakan sebagai wakil Tuhan untuk memerintah di tengah-tengah bangsa kami. Berikan mereka kekuatan dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi berkat di dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih Bapa, hidup dan kehidupan kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita berdiri. PKJ 239, perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara, pergilah kamu, sembahlah Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Takutlah akan Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kembali kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, Aku Percaya Ada Mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat ku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakan.
kerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari bersyukur kepada Tuhan, oleh karena perkenaannya kita boleh beribadah kepada Tuhan di minggu hari ini. Terima kasih untuk ketenangan Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.